Kabut selalu turun paling tebal pada pagi hari di Salak Blojo. Desa itu seakan punya kebiasaan tetap, meringkus seluruh rumah, pohon, dan tanahnya dengan selimut abu-abu yang dingin. Dan di tengah kabut yang seakan tak ingin pergi itu, seorang pemuda bernama Adi berjalan dengan langkah pelan, memeluk tubuhnya sendiri untuk mengalirkan sedikit kehangatan yang tersisa. Bajunya kumal, rambutnya berantakan, namun matanya selalu membawa kejujuran yang tak pernah bisa ia ekspresikan dengan kata-kata. Sejak kecil, Adi hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya meninggal saat ia berusia 7 tahun, dan sejak itu ia membesarkan dirinya dengan cara yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Ia sering membantu warga, mengangkut kayu, membersihkan pekarangan, membantu merawat hewan, apapun yang bisa memberinya makanan atau sedikit uang. Namun, sebaik apapun ia berusaha, ucapan warga terhadapnya tidak pernah benar-benar berubah. Kasihan anak itu. Atau, jangan-jangan memang anak itu membawa sial. Wajahnya itu loh, seperti pembohong. Adi hanya tersenyum ketika mendengar bisik-bisik itu. Baginya, diam adalah bentuk perlindungan terakhir yang ia punya. Pagi itu, suara gaduh mendadak memecah kesunyian desa yang berkabut. Orang-orang berlarian ke tengah lapangan desa. Adi yang sedang menimba air terpaksa berhenti dan menoleh. Barang Pak Darmo hilang, terdengar seseorang berteriak. Kotak emas warisan leluhur. Adi merasa jantungnya menurun pelan. Bukan karena ia merasa bersalah, tetapi karena ia tahu betul arah tuduhan itu akan mengarah ke siapa. Hamparan kabut yang menutup sebagian desa membuat kerumunan tampak seperti bayangan-bayangan gelap. Tiba-tiba seseorang melihat sosok Adi di pinggir jalan, dan teriakan pun meluncur tajam. Itu dia. Pasti anak itu. Adi refleks mengangkat kedua tangannya. Aku bahkan tidak keluar rumah semalam, katanya gugup. Namun suara warga jauh lebih keras daripada suaranya. Dia selalu ada di sekitar rumah orang. Siapa lagi kalau bukan dia? Orang tuanya dulu juga misterius. Sudah, jangan banyak alasan. Orang-orang menyeret Adi ke tengah kerumunan. Mereka tidak mendengarkan penjelasan apapun. Salah satu warga menamparnya keras, membuat sudut bibirnya berdarah. Aku tidak mencuri apa-apa. Suara Adi pecah, seluruh tubuhnya gemetar. Kalian harus percaya, aku tidak berani menyentuh apapun. Seseorang menunjuk ke arah wajahnya. Wajahmu saja sudah seperti maling. Cukup. Kita laporkan ke Pak Combros. Nama itu langsung membuat kerumunan terdiam sesaat. Pak Combros, penjaga kedisiplinan desa, seorang lelaki tua namun tegas yang memelihara seekor kuda putih yang selalu ia banggakan. Kuda itu menjadi simbol kewibawaannya. Tak lama kemudian, Pak Combros muncul dari balik kabut bersama tongkat kayu di tangan. Tatapannya tajam, penuh tekanan, mampu membuat kerumunan menjadi sunyi. Apa yang terjadi di sini? Suaranya berat dan menekan. Warga buru-buru menjelaskan situasi. Tuduhan meluncur deras, dipenuhi amarah dan ketakutan yang tak jelas asalnya. Pak Combros memandang Adi yang tubuhnya kotor dan pakaian lusuhnya basah oleh embun. Adi, katanya perlahan, apa benar tuduhan mereka? Adi menggeleng cepat. Tidak, Pak. Aku bersumpah. Aku bahkan tidak berani masuk ke halaman rumah Pak Darmo. Pak Combros memandangnya lama. Ada keraguan di matanya, seolah ia ingin percaya kepada Adi, namun keadaan warga yang mendesak membuatnya berada dalam tekanan. Bukti tidak ada, gumam Pak Combros. Namun keresahan warga tidak bisa diabaikan. Lalu, aku harus bagaimana? Tanya Adi,
Suaranya bergetar. Pak Combros menghela napas. Untuk sementara, sampai barang ditemukan, kau harus menjauh dari desa. Reaksi warga langsung meledak. Betul. Usir. Itu hukuman paling ringan. Adi terdiam. Hatinya seakan diremas dari dalam. Ia ingin marah. Menjerit. Namun apa gunanya? Suaranya tidak pernah dianggap penting. Aku tidak punya tempat lain, bisiknya lemah. Kalau begitu, kata salah satu warga sambil menendang kaki Adi, kita kirim saja dia ke hutan. Biar hutannya mengurus. Tawa kasar terdengar. Beberapa orang memegangi tangan dan kaki Adi, menyeretnya tanpa belas kasihan. Adi mencoba melawan, namun tubuhnya terlalu lemah untuk menghadapi 5 orang dewasa. Lepaskan, tolong. Diam kau. Kau beruntung tidak kami serahkan pada polisi. Seretan kaki di tanah, ranting yang patah, dan suara napas Adi yang terengah-engah menjadi bagian dari perjalanan kelam itu. Hutan di pinggiran Salak Blojo terkenal sebagai tempat yang penuh misteri. Orang jarang masuk jauh ke dalamnya. Apalagi kabut pagi itu begitu tebal, seakan hutan sedang lapar menunggu mangsa. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah pohon besar dengan batang setebal 3 pelukan manusia. Warga menjerat tangan Adi dengan tali kasar dan mengikatnya erat ke batang pohon. Biarkan dia semalam di sini, kata salah satu warga yang paling membencinya. Kalau dia memang tidak mencuri, hutan akan membiarkannya hidup. Kalau dia mati, tanya warga lain dengan nada setengah takut. Ya berarti dia bersalah, jawab yang pertama tanpa ragu. Tawa kecil terdengar, lalu satu persatu warga mulai meninggalkan tempat itu. Hanya suara langkah mereka menjauh, tertelan kabut. Adi yang tergantung pada batang pohon itu menatap punggung mereka dengan pandangan pecah. Ia mencoba berteriak, "Tolong! Aku bukan pencuri. Tolong dengarkan." Namun tak ada satupun yang menoleh. Tak ada yang peduli. Dalam hitungan menit, Adi dibiarkan sendirian di tengah hutan yang membesarkan ketakutan dari segala arah. Udara menjadi lebih dingin, lebih sunyi, lebih menusuk. Adi menundukkan kepala, napasnya tersengal. Ia tak tahu harus marah, sedih, atau tertawa atas ketidakadilan yang menimpanya. Yang ia tahu, dunia tidak pernah memihak padanya. Kenapa? Bisiknya pelan. Kenapa hidupku selalu seperti ini? Angin bertiup pelan, seolah menjawab dengan bahasa yang tak bisa ia mengerti. Hari merayap menjadi sore. Lapar mulai menggigit perutnya. Tali di tangannya terasa semakin menyakitkan. Namun ketika matahari menurun dan kabut kembali menebal, ketakutan baru muncul. Suara ranting patah. Daun bergesekan. Langkah-langkah kecil binatang yang tak ia lihat. Sesekali, suara seperti derap kaki besar. Adi menutup mata, mencoba memaksa dirinya bertahan. Kalau aku mati, pikirnya, mungkin itu lebih baik daripada hidup tanpa dihargai. Namun di tengah rasa putus asa itu, tiba-tiba sebuah suara muncul dari kegelapan. Bukan suara binatang, bukan suara manusia. Suara langkah berat, beraturan, dan tenang. Ada sesuatu yang berbeda. Langkah itu tidak menyuratkan ancaman, tapi juga tidak membawa kedamaian. Adi membuka mata perlahan. Kabut di depannya bergerak seperti terbagi oleh sesuatu yang melintas. Bayangan besar muncul, semakin jelas dengan setiap langkah. Bulu putih, kilau samar, tubuh yang tegap, napas lembut namun berat. Itu adalah seekor kuda. Kuda dengan bulu putih sebersih salju,
begitu kontras dengan kegelapan hutan di sekitarnya. Adi terpaku. Kuda? Di tempat seperti ini? Namun kuda itu tidak tampak seperti kuda biasa. Ada cahaya halus yang mengitari tubuhnya. Sorot matanya terlalu dalam, terlalu manusiawi. Kuda itu berhenti tepat di depan Adi dan menatapnya sangat lama. Pandangannya seolah menembus luka-luka di hati Adi. Adi merasa dadanya hangat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa kata, tanpa suara, kuda itu hanya menundukkan kepala. Seolah ingin mengatakan, "Aku datang untukmu." Adi menahan napas. Jika tadi ia merasa dunia ingin membunuhnya, maka detik itu ia merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mungkin, hanya mungkin, dunia masih menyisakan sedikit harapan untuknya. Angin malam di hutan Salak Blojo tidak seperti angin malam di tempat lain. Ada sesuatu dalam hembusannya, dingin yang seperti menyentuh tulang, suara yang seperti menirukan bisikan manusia, dan kabut yang membuat jarak sejengkal pun tampak seperti jurang tak berujung. Adi duduk bersandar pada batang pohon besar tempat tubuhnya diikat. Ranting kecil menusuk punggungnya, sementara tali kasar mengikat pergelangan tangan, lengan, dan dadanya. Napasnya naik turun, melemah, tergantikan rasa pasrah. Di kejauhan, suara cekikikan burung hantu terdengar nyaring, seolah mengejek penderitaannya. Dari semak-semak, suara ranting patah berulang kali membuat Adi tersentak, meski tubuhnya hampir mati rasa. Hutan di malam hari bukan tempat manusia seharusnya berada, terlebih manusia yang sedang ketakutan dan tak berdaya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Tali itu terlalu kuat. Apalagi dingin yang menusuk membuat jari-jarinya kehilangan tenaga. Ia memejamkan mata, mencoba bernapas panjang, namun setiap tarikan napas hanya membawa udara dingin yang menusuk seperti sembilu. "Aku tidak mencuri," bisiknya lirih, namun tidak ada yang mendengar. Bahkan ia sendiri merasa suaranya tenggelam dalam kabut. Dalam gelapnya malam, ingatan masa kecilnya kembali seperti pecahan kaca tajam. Ia melihat ibunya yang dulu selalu mengusap rambutnya, mengatakan bahwa dunia mungkin keras, tetapi hatinya tidak boleh ikut mengeras. Ia melihat ayahnya tersenyum samar sebelum penyakit menjemput nyawanya. Melihat rumah kecil mereka, melihat dirinya yang kecil dan takut akan suara hujan. Semua gambaran itu datang bukan untuk menghibur, tetapi menyayat. Air mata yang ia tahan sejak siang kini jatuh juga. Mengalir pelan, membasahi pipi yang dingin. "Mengapa selalu aku?" tanyanya pada dirinya sendiri, pada pohon, pada hutan, pada dunia yang seolah tidak pernah mau memihaknya. Di tengah rasa sesak itu, ia mulai merasa tubuhnya melemah. Kepalanya tertunduk. Ia tidak tidur, tetapi pikirannya mulai memudar. Satu-satunya yang menahannya tetap sadar hanyalah rasa takut. Takut akan suara-suara di hutan, takut hewan buas muncul, takut esok sudah tidak bernyawa lagi. Suara angin mulai berubah. Tadi berhembus pelan, kini seperti ditarik oleh sesuatu. Kabut yang berada di permukaan tanah bergerak aneh, seperti pusaran kecil. Adi membuka mata, terguncang oleh perubahan itu. Ranting bergetar. Daun gugur bukan tertiup angin, tetapi seperti ditarik turun. Pohon-pohon besar yang berdiri tegak tampak membungkuk pelan, seolah sesuatu besar melewati mereka. Lalu terdengar itu. Duk, duk, duk. Suara berat. Mantap. Teratur. Bukan suara manusia. Bukan pula langkah binatang liar yang biasa berada di hutan. Langkah itu terlalu ritmis, terlalu tegas, terlalu dalam. Seolah tanah memberi ruang setiap kali kaki itu menapaknya.
Adi menahan napas. Langkah itu mendekat. Duk, duk, duk. Jantung Adi berdegup tak karuan. Ketakutan mengambil alih, namun di balik ketakutan itu ada rasa penasaran. Ada rasa yang membuat dunia seakan menahan diri untuk melihat apa yang terjadi. Dari balik kabut yang tebal, muncul siluet besar berwarna putih. Pada awalnya hanya bayangan, namun makin lama makin jelas. Seperti cahaya yang menerobos gelapnya malam, tubuh itu bersinar samar. Seekor kuda. Bulu putihnya seolah memantulkan cahaya bulan meski bulan tertutup awan. Rambut surainya panjang, tertiup pelan oleh angin yang bahkan sebelumnya tidak ada. Mata kuda itu tidak seperti mata hewan biasa. Di balik warna gelapnya ada kilau keemasan, seperti mata makhluk yang hidup bukan dari dunia ini. Adi terbelalak. Ketakutannya mencair oleh keterpukauan. Kuda itu berhenti tepat di hadapannya. Hanya 1 meter dari tempat ia terikat. Suara hutan hilang. Angin berhenti. Malam seakan membeku. Kuda itu menundukkan kepalanya, menatap Adi dalam diam. Tatapannya tidak mengintimidasi, tidak menakutkan, justru seperti tatapan seorang ibu kepada anaknya yang terluka. Air mata Adi jatuh makin deras. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena tatapan itu untuk pertama kalinya membuatnya merasa dilihat, diperhatikan, diakui. Seolah setelah bertahun-tahun hidup sendirian, ada makhluk yang benar-benar peduli. "Siapa kau?" ucap Adi pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kuda itu tidak menjawab dengan kata-kata, karena tentu saja ia seekor kuda. Namun dari tatapannya, Adi merasakan sesuatu, rasa hangat yang masuk ke dadanya, menyaru dengan dingin yang membekukannya sejak malam. Kemudian sesuatu terjadi. Tali yang mengikat kedua tangan Adi mulai bergetar. Bukan karena angin. Bukan pula karena gerakan tubuhnya. Tali itu seperti dilepaskan oleh tangan tak terlihat. Perlahan, simpulnya melonggar. Lilitannya kendor. Dan dalam waktu beberapa detik, tali itu jatuh ke tanah tanpa menyisakan bekas luka parah pada kulit Adi. Adi terdiam. Napasnya tercekat. Apa? Ia tidak berani melanjutkan kalimatnya. Kuda itu melangkah maju. Sangat pelan. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah ia berjalan di atas udara. Adi merasakan tubuhnya bergetar karena campuran takut dan kagum. Ketika kuda itu berada tepat di hadapannya, ia menundukkan kepalanya dan menyentuhkan ujung hidungnya ke dada Adi. Sentuhan itu hangat, lembut, seperti sentuhan seorang teman yang mengatakan, "Aku di sini. Kau tidak sendirian." Adi menutup mata, merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Perasaan aman yang sudah begitu lama hilang dari hidupnya. "Apa kau datang untuk menolongku?" bisiknya. Kuda itu mengangkat kepala, lalu menoleh perlahan ke arah jalan setapak kecil di balik hutan, seolah menunjukkan sesuatu. Seolah mengajak. Seolah berkata tanpa kata, "Ikutlah aku." Adi menelan ludah. Ia masih penuh luka, penuh dingin, penuh ketakutan. Namun ada keyakinan baru dalam hatinya, yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya. Kuda itu berbalik, tetapi tidak berjalan. Ia hanya menoleh lagi ke arah Adi dan menundukkan tubuhnya sedikit, seperti mempersilakan. Adi mengerti. Ia merangkak pelan. Lututnya gemetar. Tangannya masih lemah. Namun ketika ia menyentuh sisi tubuh kuda itu, sesuatu seperti arus hangat mengalir ke tubuhnya.
ia merasa sedikit lebih kuat. Dengan penuh keraguan, Adi akhirnya menaiki punggung kuda putih itu. Dan begitu ia duduk, angin kembali berhembus. Kabut terangkat. Tanah bergetar sangat halus. Kuda itu mengangkat kepalanya tinggi, lalu melangkah maju. Langkah pertama terasa seperti gempa kecil bagi dunia Adi. Langkah kedua membuat rasa dingin di tubuhnya lenyap. Langkah ketiga membawa Adi menjauh dari segala ketakutan yang ia kenal selama hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adi merasa seluruh dunia terdiam. Tidak ada hembusan angin, tidak ada suara daun bergesekan, bahkan kabut pun seakan berhenti bergerak ketika kuda putih itu berdiri hanya beberapa jengkal darinya. Seolah alam menahan napas. Adi masih terikat pada pohon, tubuhnya kotor, wajahnya penuh debu dan air mata yang mengering. Namun kuda itu memandangnya bukan sebagai makhluk yang hina, bukan sebagai pencuri seperti yang dituduhkan warga. Pandangannya seolah melihat jauh ke dalam dirinya, menembus luka-lukanya, menembus ketakutannya. Kuda itu maju selangkah. Adi menahan napas. Bulu kuda itu memantulkan cahaya samar, seperti serpihan bulan yang jatuh ke bumi. Surainya seperti berpendar pelan, bukan terang, tapi cukup memberi rasa hangat di tengah dinginnya malam. Siapa kau?" Adi berbisik, meski tahu hewan tak akan menjawab. Namun kuda itu menatapnya seolah mengerti kata-kata itu, seolah menjawabnya dalam bahasa yang tak terdengar namun bisa dirasakan. Kuda itu menundukkan kepalanya perlahan. Hidungnya menyentuh tali yang melilit tubuh Adi. Sentuhan itu begitu lembut, lebih lembut dari yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba, cerak, tali di dadanya terlepas. Adi terkejut, menatap tali itu jatuh ke tanah. Ia bahkan tidak melihat bagaimana kuda itu memutuskannya. Cerak, tali di pergelangan tangannya ikut terlepas, kendur, dan jatuh satu persatu seperti dilepas tangan tak kasat mata. Adi menatap kuda itu dengan mata melebar. Kau melakukan itu?" Kuda itu tidak bergerak. Hanya menatapnya, penuh ketenangan yang tidak dimiliki manusia manapun yang pernah Adi temui. Perlahan Adi menggerakkan tangannya. Rasa nyeri muncul ketika darah kembali mengalir setelah jam-jam terhimpit tali. Ia menggeliat, merapatkan tubuhnya, lalu akhirnya bisa berdiri walau tubuhnya gemetar. Ia berdiri di hadapan kuda itu, terhuyung sedikit. Kuda itu maju setengah langkah untuk menahan keseimbangannya. Adi mengangkat tangan, ragu-ragu, ingin menyentuh kepala kuda itu namun takut disentuh balik. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi," bisik Adi, suaranya pecah di akhir. "Tapi, terima kasih." Kuda itu menundukkan kepalanya, seperti mengiyakan ucapan itu. Adi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kecil. Perasaan dilihat, dihargai, dan dilindungi. Ia mencoba menyentuh surai kuda itu, dan ketika jarinya menyentuhnya, tubuh Adi seperti dialiri kehangatan yang lembut. Semua rasa takut, rasa tidak berguna, rasa dihina, seakan mereda sesaat. Ia menarik napas panjang tanpa menyadarinya. "Kau bukan kuda biasa," gumamnya. Kuda itu mengayunkan kepalanya pelan, seolah memberi tanda. Lalu ia merendahkan tubuhnya. Lutut depannya menekuk, tubuhnya turun, mengundang Adi untuk naik ke punggungnya. Adi terpana. "Aku naik di atasmu?" Ia memandang kuda itu, lalu memandang hutan gelap di sekelilingnya. Pilihan itu seperti mampu mengubah nasibnya. Ia tidak yakin apakah ia pantas menunggang makhluk seindah itu.
Aku hanya Adi, pemuda miskin, dituduh maling. Aku bukan siapa-siapa, bisiknya hampir seperti mengadu. Kuda itu mengangkat kepalanya dan menyentuh bahu Adi dengan lembut, seolah sedang berkata, "Kau layak." Adi terdiam lama. Tenggorokannya menegang. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan rasa haru yang sulit ia jelaskan. Ia mengambil satu langkah maju. Lalu satu lagi. Dengan kedua tangannya yang gemetar, ia memegang sisi tubuh kuda itu. Ia mencoba mengangkat tubuhnya, namun kakinya masih lemah. Kuda itu menyadarinya dan membantu menstabilkan posisinya. Akhirnya, dengan susah payah dan napas terengah, ia berhasil duduk di punggung kuda itu. Punggung kuda itu hangat. Tempat yang seharusnya menakutkan, hutan malam, tiba-tiba terasa sedikit lebih aman. Adi memegang surai kuda itu. "Kalau kau benar-benar ingin aku ikut, aku ikut." Kuda itu berdiri perlahan. Kabut berputar di sekitar kakinya seakan menyambut gerakan itu. Dalam hening yang aneh, kuda itu melangkah maju. Pada langkah pertama, Adi masih takut. Pada langkah kedua, ia mulai bernapas lebih dalam. Pada langkah ketiga, kuda itu berlari. Tidak seperti kuda biasa. Tidak seperti hewan yang berlari menembus tanah. Lebih seperti meluncur di atas kabut. Pohon-pohon besar yang biasanya tampak menyeramkan bergeser cepat di pinggir pandangannya. Kabut pecah dan menutup kembali di belakang mereka. Akar-akar hitam di tanah tak lagi tampak mengancam. Suara langkah kuda menggema lembut, seperti gema di dalam gua suci. Adi memejamkan mata, merapatkan tubuhnya ke punggung kuda itu. Angin menerpa wajahnya, namun angin itu hangat, bukan dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Benar-benar aman. Ia memeluk leher kuda itu tanpa sadar. "Kau datang tepat saat aku hampir menyerah," kata Adi lirih. "Kalau kau tidak datang, mungkin aku sudah tidak ada lagi." Kuda itu mengeluarkan suara lembut dari tenggorokannya. Suara yang menghantam emosi Adi lebih keras daripada kata-kata manapun. Suara itu seperti berkata, "Kau belum selesai. Kau belum hancur. Kau belum kalah." Adi membuka mata. Hutan yang gelap kini diterangi cahaya lembut yang entah datang dari mana. Seperti dunia memberikan jalur khusus bagi mereka. Dan dalam cahaya itulah, untuk pertama kalinya, Adi percaya bahwa hidupnya mungkin, sangat mungkin, tidak akan sama lagi. Punggung kuda putih itu terasa hangat, bukan sekadar hangat fisik, tetapi hangat yang anehnya menembus kulit hingga ke dada Adi. Seolah setiap detik ia duduk di sana, sebagian luka-luka kecil dalam hatinya perlahan diperbaiki. Adi memejamkan mata sejenak, merasakan ketenangan yang begitu asing baginya. Beberapa jam sebelumnya, ia berada di tengah desa, dikerumuni dan dihina, diseret paksa lalu dibuang ke hutan seakan ia bukan manusia. Namun kini ia duduk di atas makhluk yang kehadirannya saja sudah cukup membuat seluruh malam berubah sifat. Dari gelap yang menakutkan, menjadi gelap yang penuh harapan. Kuda putih itu mengangkat kepalanya, surainya berkibar halus, dan tanpa menunggu aba-aba ia mulai melangkah. Langkah pertamanya pelan, seperti memastikan Adi siap. Namun setelah beberapa meter, langkah itu berubah menjadi lebih mantap, lebih cepat, hingga akhirnya menjadi lari kencang yang menggetarkan tanah. Adi spontan memeluk leher kuda itu erat-erat, tubuhnya sedikit condong ke depan. Ia hampir terjatuh karena kecepatan yang tiba-tiba itu, namun kuda tersebut bergerak dengan kelincahan sempurna,
seolah menjaga agar tubuh Adi tidak terguncang terlalu keras. Hutan yang tadinya pekat dan menakutkan kini tampak seperti dunia lain. Kabut yang menggantung rendah terbelah oleh lari cepat kuda tersebut, menciptakan jalur panjang seperti lorong cahaya pucat. Daun-daun di sekitarnya bergerak, bukan karena angin, tetapi karena pusaran kecepatan yang dihasilkan tubuh kuda itu. Pelan, pelan, Adi berseru, meski suaranya tertelan angin. Namun kuda itu tidak memperlambat langkah. Sebaliknya, ia berlari lebih cepat lagi. Tubuhnya seperti panah putih yang menembus gelap. Namun anehnya, semakin cepat mereka berlari, semakin stabil posisi Adi. Seakan kuda itu memegang keseimbangan mereka berdua dengan presisi sempurna. Adi membuka matanya lebih lebar. Ia melihat pepohonan tinggi melintas satu persatu seperti bayangan gelap berlarian mundur. Suara langkah kuda yang berat berpadu dengan suara angin, menciptakan irama yang entah kenapa menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adi merasakan kebebasan. Bukan kebebasan fisik semata, tetapi kebebasan dari seluruh beban yang selama ini memakannya dari dalam. Beban dihina, beban hidup sebatang kara, beban ditolak warga, beban dianggap sampah. Semua itu terasa seperti terlempar ke belakang oleh kecepatan kuda putih tersebut. Kau tahu aku butuh ini? Adi berkata lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Anehnya, kuda itu mengangguk sedikit. Sangat kecil gerakannya, namun cukup untuk membuat Adi tercengang. Kau mengerti aku? Tanyanya lebih keras, suaranya terbawa angin malam. Kuda itu tidak menjawab, tentu saja, namun matanya memantulkan sesuatu yang seperti pengertian. Seolah mereka telah mengenal satu sama lain dalam waktu yang sangat lama, seolah hubungan mereka bukan sekadar antara pemuda dan hewan, melainkan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih penting. Adi tidak lagi mencoba menjelaskan perasaan itu dengan logika. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan bagaimana tali pengikatnya terputus sendiri. Tidak ada logika yang menjelaskan mengapa kuda ini muncul tepat saat ia butuh pertolongan. Tidak ada logika yang menjelaskan mengapa kuda ini memancarkan cahaya samar seakan membelah malam. Semua itu bukan untuk dijelaskan. Semua itu untuk dijalani. Setelah beberapa lama, kuda itu akhirnya melambat. Ia berhenti di sebuah tempat yang terbuka, dikelilingi pohon besar, namun memiliki celah kecil yang memungkinkan sinar bulan turun menembus kabut tipis. Cahaya itu jatuh tepat di atas mereka, menciptakan lingkaran kecil yang terasa sakral. Adi turun perlahan dari punggung kuda. Kakinya masih lemah, namun tanah yang ia injak tidak lagi terasa dingin menusuk. Ia memandang sekeliling sambil memegang dada. Ia baru sadar betapa cepat detak jantungnya tadi. Kuda putih itu berdiri tenang, tidak tampak terengah meski telah berlari begitu jauh. Nafasnya teratur, matanya lembut. Terima kasih, kata Adi untuk kesekian kalinya, namun kali ini lebih kuat, lebih tulus. Kuda itu melangkah mendekat. Ia menundukkan kepala, menyentuh dada Adi dengan ujung hidungnya. Sentuhan itu membuat dada Adi terasa hangat, hangat yang membuatnya ingin menangis lagi. Adi refleks memegang kepala kuda itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kecil, Adi merasa aman. Benar-benar aman. Selama ini, Adi mulai bicara dengan suara bergetar, "Aku hidup sendirian. Tidak ada yang percaya padaku. Tidak ada yang menyayangiku. Semua orang selalu menjauh, seakan aku penyakit." Kuda itu diam, namun telinganya bergerak, seolah mendengarkan setiap kata. "Aku tidak tahu kenapa kau menolongku. Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu," lanjut Adi, "tapi
Rasanya seperti kau satu-satunya yang melihatku apa adanya. Angin bergerak pelan, membelai wajah Adi. Namun lagi-lagi, angin itu terasa berbeda, hangat, lembut, seperti tangan yang menenangkan. Setelah beberapa saat, kuda itu mengangkat kepalanya. Ia berbalik perlahan, menghadap ke arah dalam hutan yang lebih gelap, jalur yang seolah membuka diri hanya untuk mereka. Adi menyipitkan mata. "Kau ingin aku mengikutimu?" Kuda itu menoleh, mengangguk halus. Adi menatap jalur itu. Ada ketakutan baru di sana, ketakutan menghadapi sesuatu yang tidak ia mengerti. Namun ada juga kepercayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menelan ludah, mengambil napas panjang. "Baik," katanya lirih tapi tegas. "Aku ikut." Ia memegang surai kuda itu, melangkah sejajar. Mereka berjalan memasuki kegelapan yang kini tidak lagi terlihat menakutkan, tetapi penuh kemungkinan. Di belakang mereka, hutan tetap sunyi. Namun di depan mereka, jalan magis kehidupan Adi baru saja mulai terbuka. Pagi datang tanpa suara di hutan Salak Blojo. Kabut masih menggantung seperti tirai tebal yang memisahkan dunia biasa dengan dunia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah tersesat di dalamnya. Cahaya matahari tidak benar-benar menembus pohon-pohon tinggi, tetapi sekilas sinarnya memantulkan warna keperakan di bulu kuda putih yang berdiri tegak di dekat Adi. Adi terbangun dengan kepala bersandar pada akar pohon besar. Tubuhnya terasa lebih ringan daripada malam sebelumnya. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak ia ingat, ia tidur tanpa ketakutan. Ia memandang ke samping, melihat kuda putih itu dia mengawasinya, seolah ia telah menjaga pemuda itu sepanjang malam. "Kau tidak tidur?" tanya Adi sambil mengusap matanya. Kuda itu mengibaskan ekornya pelan. Entah mengapa, Adi merasa kuda itu memang tidak pernah benar-benar tidur. Makhluk itu seperti selalu terjaga, selalu waspada, selalu siap melindunginya. "Aku tidak tahu kenapa kau membantuku," kata Adi lirih. "Tapi, aku berterima kasih." Ia berdiri perlahan, memegang batang pohon untuk menjaga keseimbangan. Setiap sendi tubuhnya terasa seperti baru dicabut dari dinginnya kematian, namun ada kekuatan kecil yang mulai muncul. Kekuatan yang bukan berasal dari tubuh, tetapi dari harapan. Harapan yang kini memiliki bentuk, seekor kuda putih dengan mata terang seperti bintang jatuh. Tanpa aba-aba, kuda itu bergerak mendekati Adi dan mendorong bahunya pelan. Gerakan itu jelas, "Ikut aku." "Kemana?" tanya Adi. Kuda itu berjalan lebih jauh ke dalam hutan, menunggu beberapa meter di depan tanpa menoleh, seolah yakin Adi pasti akan mengikutinya. Adi terdiam sejenak. Di belakangnya adalah desa Salak Blojo yang membenci keberadaannya. Tempat yang tidak pernah melihatnya sebagai manusia, tempat yang membuangnya ke hutan tanpa rasa bersalah. Di depannya, tempat yang ia tidak tahu, jalan yang ia tidak mengerti, tapi setidaknya ia tidak sendirian. Ia mengambil napas panjang. "Baik, aku ikut." Adi berjalan menyusul kuda itu, langkahnya masih ragu namun hatinya mantap. Setiap kali ia hampir terjatuh, kuda itu memperlambat langkahnya. Setiap kali ia tersandung batang pohon atau akar, kuda itu menoleh seolah memastikan ia baik-baik saja. Mereka berjalan menembus bagian hutan yang bahkan tidak dikenali oleh penduduk desa manapun. Daun-daun bergemerisik saat mereka lewat, seolah memberikan salam. Burung-burung kecil terbang rendah, menyelinap di antara cabang pohon, dan sinar matahari mulai menembus sedikit demi sedikit, menciptakan garis cahaya tipis yang terlihat seperti pintu menuju dunia baru. "Kau tahu jalannya?" tanya Adi setelah beberapa lama.
Kuda itu menoleh sebentar, matanya berkilau, lalu kembali berjalan. Baiklah, aku anggap itu jawaban. Adi berjalan sambil memegang perutnya yang kosong. Ia belum makan sejak pagi sebelum dituduh mencuri. Namun anehnya, rasa laparnya tidak terlalu menyiksa. Mungkin karena hatinya yang kini penuh sesuatu yang lebih kuat dari rasa lapar, rasa ingin hidup. Setelah perjalanan panjang melewati dataran sempit, batang pohon tumbang, dan lorong-lorong kabut, kuda putih itu berhenti tiba-tiba. Adi mengerutkan kening dan mendekatinya. Di depan mereka terbentang sebuah lembah kecil, dikelilingi tebing hijau yang tinggi namun tidak menyeramkan. Kabut di sini lebih tipis, dan suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Cahaya matahari jatuh tepat ke tengah lembah, menciptakan pemandangan yang begitu damai hingga mata Adi memanas. "Tempat apa ini?" bisiknya, terpesona. Kuda itu mendekatinya dan menyentuh punggung tangan Adi dengan hidungnya. Sentuhan itu memberi sensasi hangat, lebih hangat dari sebelumnya. Tanpa disadari Adi, dadanya terasa penuh. Ada rasa lega yang tidak pernah ia alami sepanjang hidupnya. Ada rasa aman yang tidak pernah ia tahu bisa ada untuk seseorang sepertinya. "Aku bebas," ucap Adi, suara itu keluar begitu saja. Kuda putih itu menaikkan kepalanya dan meringkik lembut. Suara itu bergema di antara tebing, seperti seruan yang menyatakan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Adi menatap lembah itu lama. Kemudian ia menatap kuda putih. "Kau membawaku ke sini supaya aku tidak kembali ke desa, bukan? Kau ingin aku mulai hidup baru?" Kuda itu benar-benar menatapnya dalam diam. Tidak ada anggukan, tidak ada suara. Namun entah bagaimana, Adi merasa jawabannya adalah ya. Ia merasakan dadanya semakin hangat, dan dari hangat itu muncul tekad yang perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. "Baik," katanya, suara lebih tegas. "Kalau ini jalanku, aku akan pergi sejauh yang aku bisa. Aku akan menjadi seseorang. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka tuduh." Ia tersenyum kecil, senyuman yang jarang muncul sejak kecil. "Dan kau? Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi, terima kasih. Karena telah menyelamatkan nyawaku. Dan, lebih dari itu, karena telah memberiku alasan untuk hidup." Kuda itu mendekatinya, mendorong dadanya dengan lembut, lalu mengangkat kepalanya tinggi, seolah bangga. Adi menatap lembah itu sekali lagi, lalu ia berkata, "Mulai hari ini perjalananku. Perjalanan menuju kebebasan. Perjalanan menuju hidup baru." Dan di bawah cahaya lembut yang jatuh ke tengah lembah, Adi melangkah maju bersama sahabat barunya. Sahabat yang bukan manusia. Sahabat yang lahir dari magis. Sahabat yang menjadi awal dari takdir baru. Langit di atas hutan tampak seakan ditarik oleh tangan-tangan tak terlihat, memanjang dalam guratan abu-abu yang berat. Kabut bergerak seperti uap napas makhluk raksasa yang sedang tertidur. Di atas punggung kuda putih, Adi merasakan setiap hembusan angin bergetar di dalam dadanya, seolah hutan berbicara, bukan dengan suara, tetapi melalui sensasi yang menekan tulang dan memaksa hati tetap waspada. Kuda putih berlari pelan, langkahnya tenang namun bertenaga. Seperti ada kekuatan kuno yang mengalir di bawah bulu putihnya. Adi menunduk, menempelkan pipinya pada surai lembut itu. Untuk pertama kalinya sejak dituduh mencuri dan diikat di tengah hutan, ia merasa aman. Meskipun rasa sakit di pergelangan tangannya masih berdenyut, itu tak seberapa dibanding ketenangan yang mulai tumbuh dari kehadiran kuda tersebut. "Aku masih hidup," bisik Adi pelan. Suaranya pecah,
seperti ia baru menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Kuda putih mengeluarkan dengusan lembut, seakan menjawab, "Tentu saja kau hidup, Adi. Kita baru mulai." Beberapa menit atau jam, Adi tidak yakin. Mereka terus bergerak sampai akhirnya kuda putih berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Tempat itu diselimuti cahaya lembut yang seakan tidak berasal dari matahari, melainkan dari udara itu sendiri. Adi menurunkan kaki dengan hati-hati, lututnya sempat goyah. "Kita berhenti di sini?" tanya Adi, meski ia sadar kuda itu tak akan menjawab dengan kata-kata. Namun kuda putih mengangguk sedikit. Gerakannya penuh pengertian, hampir manusiawi. Sejenak, Adi berdiri di tengah lapang itu, merasakan hawa aneh yang begitu damai. Ia mengusap pergelangan tangannya yang masih memar, lalu mendekat ke kuda putih. "Kalau saja orang-orang tahu kamu sebaik ini, mereka pasti tidak akan menuduhku gila kalau aku bilang diselamatkan oleh seekor kuda." Kuda putih menundukkan kepala, menyentuh kening Adi dengan lembut. Sentuhan itu seperti energi hangat yang merembes masuk, menjalar dari kulit hingga ke tulang belikat, menenangkan rasa takut yang masih tersisa. Seketika sebuah gambar melintas di pikiran Adi, bukan miliknya, sebuah bayangan hitam besar bergerak di antara pepohonan. Nafasnya panjang seperti gemuruh angin. Mata merah menyala menembus kegelapan. Makhluk itu mencari sesuatu. Atau seseorang. Adi terperanjat. Ia terjatuh duduk. Apa itu?" serunya tersengal. Kuda putih memalingkan wajahnya ke arah hutan, mendengus pendek, bunyi yang kali ini jauh lebih keras dan tajam, seperti peringatan. Adi memeluk dirinya, bulu kuduknya meremang. Ia tahu satu hal pasti, apapun makhluk itu, ia nyata. "Kau melindungiku dari itu, ya?" gumam Adi lirih. Kuda putih tidak bergerak, tapi atmosfer sekitar berubah. Udara menjadi lebih dingin. Hening. Saking heningnya, bahkan suara gesekan daun terasa seperti teriakan. Namun, sebelum Adi bisa kembali berdiri, suara ranting patah terdengar di ujung lapangan. Suara itu bukan dari makhluk besar, melainkan manusia. Adi menegang. Dari balik kabut, muncul sosok setengah tua, berjubah coklat, dengan rambut diikat ke belakang. Tubuhnya tegap, aura wajahnya tajam namun tidak jahat. Langkahnya pelan, terukur, seperti seseorang yang sudah sangat lama hidup di hutan. Adi menggigit bibir. Kuda putih menaikkan kepalanya, tubuhnya mendadak tegang. Adi menyadari itu pertanda bahwa sosok tersebut bukan orang biasa. "Jadi, benar apa yang aku lihat dari kejauhan?" ujar lelaki itu sambil melangkah masuk ke area lapang. Suaranya dalam, sedikit serak, seperti batu yang bergesek dengan batu. Kuda itu sudah memilih. Adi tersentak. Siapa kau?" Lelaki itu memandang Adi seolah sedang menilai sesuatu jauh lebih besar daripada sekadar anak muda kurus dan kotor. "Aku, orang yang seharusnya sudah lama ditemui oleh kuda putih. Dan namamu pasti Adi." Adi terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia malah berjalan memutari kuda putih dengan langkah pelan. Cantik. Ia selalu cantik. Kulitnya seputih sinar rembulan, tapi kekuatannya, ia berhenti, lalu menepuk dadanya sendiri. Sekuat badai yang tak pernah mau tunduk. Kuda putih merespons dengan gerakan kecil pada telinganya. Adi yang tidak nyaman dengan sikap laki itu maju satu langkah dan berkata lebih keras, "Jawab pertanyaanku. Siapa kau?" Lelaki itu berhenti.
Ia menatap Adi, dan entah kenapa pandangan itu membuat Adi merasa telanjang, seperti seluruh pikirannya bisa dibaca. "Aku," katanya sambil menarik napas panjang, "adalah Pak Combros." Adi terpaku. Nama itu salah satu nama yang hampir setiap warga desa Salak Blojo tahu. Pak Combros adalah pemilik kuda-kuda terbaik, sosok yang dikenal misterius, jarang muncul, juga jarang berkumpul dengan warga. Ketika desas-desus mengatakan ia kehilangan seekor kuda putih beberapa tahun lalu, warga hanya menanggapinya sebagai cerita lama yang tak penting. Tapi sekarang, Adi menelan ludah. "Jadi, kuda ini milikmu?" Pak Combros menatap kuda putih, bukan Adi, dan berkata pelan, "Tidak. Ia memilih sendiri. Ia bukan milik siapapun." Adi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Kalau begitu, apa maksudmu dia memilihku?" Pak Combros mendekat, berjongkok agar sejajar mata dengan Adi. Kedekatan itu membuat Adi bisa mencium aroma tanah dan kayu dari tubuh lelaki tersebut, aroma seseorang yang hidup berdampingan dengan hutan. "Adi," katanya lembut namun tegas, "ketika seekor kuda putih menyelamatkan seseorang, itu bukan kebetulan. Itu pertanda. Pertanda bahwa kau memiliki sesuatu di dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain. Kekuatan, keberanian, atau mungkin luka yang begitu dalam sehingga ia merasa perlu menambalnya." Adi terdiam. Kata "luka" menusuk jantungnya. Pak Combros melanjutkan, "Apapun alasannya, ia telah memilihmu. Dan once it chooses, there is no turning back." Adi menatap kuda putih tanpa bisa berkata-kata. "Kau pasti bertanya-tanya tentang bayangan hitam tadi," kata Pak Combros tiba-tiba, seolah membaca pikiran Adi. Adi membelalak. "Kau juga melihatnya?" Pak Combros mengangguk sekali. "Tentu saja. Ia selalu mengikuti orang yang dipilih kuda putih." "Apa itu? Kenapa mengejar kita?" Pak Combros tidak menjawab langsung. Ia melirik ke arah hutan seakan memastikan makhluk itu tidak sedang mendengarkan. Kemudian suaranya merendah, "Makhluk itu bukan hanya bayangan. Ia adalah ciptaan dari rasa benci, rasa iri, dan kebohongan manusia. Ia muncul karena ada ketidakadilan yang sangat besar terjadi. Kau, Adi, kau yang dituduh mencuri tanpa bukti. Kau yang diikat dan ditinggalkan untuk mati. Ketidakadilan itu membangunkan bayangan itu." Adi membatu di tempatnya. "Jadi, makhluk itu muncul karena aku? Bukan karena dirimu," ralat Pak Combros, "tapi karena yang orang lain lakukan padamu." Hening panjang menyelimuti lapang kecil itu. Kabut tidak bergerak, udara seakan berhenti bernapas. Adi merasakan beban luar biasa menekan dadanya. Selama ini ia hanya ingin hidup tenang, bekerja, makan, dan tidur. Ia tidak pernah meminta menjadi bagian dari cerita aneh dan menakutkan seperti ini. "Apa yang harus kulakukan?" gumam Adi akhirnya. "Aku hanya ingin bebas. Aku tidak ingin diburu oleh makhluk apapun." Pak Combros berdiri. "Itu sebabnya aku datang. Dan itu sebabnya kuda putih membawamu ke sini. Untuk memberitahu bahwa perjalananmu belum berakhir. Bahwa kau punya takdir, entah kau suka atau tidak." Adi menatap Pak Combros. "Takdir apa?" Pak Combros tersenyum tipis. "Takdir untuk mengubah hidupmu. Takdir untuk menemukan kebenaran. Takdir untuk berdamai dengan bayanganmu sendiri." Adi menunduk. Dadanya terasa sakit oleh emosi yang bercampur aduk.
Dan perjalanan itu, lanjut Pak Combros, menepuk bahu Adi, baru saja dimulai. Kuda putih mengeluarkan suara lembut, seperti meminta mereka mendengar sesuatu. Pak Combros menegang. "Apa itu?" bisik Adi. Pak Combros menutup matanya sebentar, lalu berkata lirih namun tegas, bayangannya makin dekat. Adi langsung merinding. Kuda putih menghentakkan kakinya ke tanah, siap melindungi. Pak Combros memandang Adi serius. "Dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah jauh dari kuda putih. Ia satu-satunya alasan kau masih hidup. Apa yang akan terjadi kalau aku jauh darinya?" Pak Combros menatap hutan, matanya penuh kegetiran. "Kau tidak ingin tahu." Adi menelan ludah. Pak Combros kemudian mencondongkan tubuhnya. Suaranya semakin lembut namun penuh wibawa. "Adi, ingatlah, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti tetap berjalan meski ketakutan itu menelanmu bulat-bulat." Kuda putih berjalan mendekati Adi, merundukkan kepalanya agar Adi bisa mengusapnya. Dalam sentuhan itu, Adi merasa sesuatu. Seperti kekuatan kecil, hangat, yang merayap masuk ke dalam dirinya. Mungkin, pikir Adi, ia memang bisa berubah. Ia memang bisa menjadi seseorang yang tidak ditentukan oleh ketidakadilan orang lain. Ia menatap Pak Combros. "Aku siap," katanya lirih namun mantap. Pak Combros mengangguk. "Bagus. Karena mulai malam ini, kau bukan lagi Adi yang sama." Kabut bergerak. Hutan menghela napas panjang. Dan di kejauhan, suara geraman rendah terdengar, pelan, namun cukup membuat tanah bergetar. Perjalanan Adi benar-benar baru dimulai. Kabut hutan perlahan meninggi seperti tirai yang sedang ditarik oleh tangan-tangan tak kasat mata. Adi berdiri di antara dua sosok yang berbeda dunia, kuda putih dengan sorot mata lembut yang mempertahankannya tetap waras, dan lelaki asing berjubah coklat yang menatapnya dengan cara seolah ia sudah mengenal Adi sejak lama. Padahal Adi tak pernah melihatnya seumur hidup. Angin lembut mengaduk rambut Adi. Tubuhnya masih gemetar akibat bayangan makhluk bermata merah yang muncul dalam pikirannya saat disentuh oleh kuda putih. Ia menelan ludah, memaksa dirinya untuk tidak mundur. Lelaki itu mendekat, langkahnya tegas namun tidak mengancam. "Aku tidak akan menyakitimu," ujarnya pelan, suaranya serak namun hangat. "Tenanglah, Adi." Adi langsung terperangah. "Kau tahu namaku?" Lelaki itu tersenyum samar. Ada hal-hal di dunia ini yang tak butuh perkenalan. Dunia magis berjalan dengan caranya sendiri. Kuda putih mengeluarkan dengusan lembut, seolah menyetujui pernyataan itu. "Siapa kau, sebenarnya?" tanya Adi pelan, suaranya bergetar antara takut dan penasaran. Lelaki itu menundukkan kepala sedikit, memberi salam kecil. "Namaku Jatmiko. Aku penjaga tua hutan ini. Penjaga dari sesuatu yang mungkin lebih besar dari apapun yang pernah kau bayangkan." Adi memelototi lelaki itu. "Penjaga? Penjaga apa?" Jatmiko mengangkat wajahnya dan menatap Adi dengan mata coklat tua yang seakan menyimpan puluhan tahun rahasia. "Penjaga warisan yang sekarang tampaknya jatuh ke tanganmu." Adi menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti pukulan halus yang membuat dadanya sesak. "Warisan? Warisan apa?" Ia hidup miskin di desa Salak Blojo. Ia tidak memiliki keluarga selain ingatan samar tentang seorang ibu yang meninggal ketika ia kecil. Ayahnya, ia bahkan tak pernah mengenalnya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dirinya memiliki warisan magis apapun?
Kau salah orang, ujar Adi cepat. Aku bahkan tidak punya apa-apa. Dan aku tidak mengerti apapun tentang dunia semacam ini. Jatmiko tersenyum, tetapi matanya tetap tajam, seolah sedang mengukur reaksi Adi. Itu sebabnya aku muncul. Agar kau mengerti. Ia memandang kuda putih sejenak, lalu melanjutkan, ketika kuda itu memilihmu, dunia berubah. Jalanmu berubah. Dan masa depanmu tidak lagi sama. Adi memegangi dadanya, mencoba meredakan degup jantung liar yang terasa seperti ingin menghancurkan tulang rusuknya. Aku tidak mengerti apapun. Aku hanya mencoba selamat. Orang-orang menuduhku mencuri padahal aku tidak melakukannya. Mereka mengikatku di hutan. Dan tiba-tiba, ada kuda putih yang menolongku, dan lalu kau muncul. Adi menunduk, rambutnya menutupi wajah. Napasnya pecah. Aku hanya ingin hidup normal. Kuda putih perlahan mendekat dan menempelkan moncongnya ke bahu Adi, membuat tubuh pemuda itu gemetar pelan. Ada ketenangan yang mengalir dari sentuhan itu. Jatmiko menunggu hingga napas Adi stabil, lalu berkata sangat lembut. Adi, tidak pernah ada takdir besar yang datang pada seseorang yang hidup normal. Takdir hanya memilih mereka yang siap menerima luka. Kata-kata itu menghantam seperti angin dingin. Sejenak, hening meliputi lapang kecil itu. Ranting-ranting bergetar pelan. Kabut menyusut seperti tertarik ke dalam tanah. Seolah alam juga menunggu Adi menerima atau menolak sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Apa maksudmu warisan? Tanya Adi akhirnya. Jatmiko tersenyum tipis. Warisan darah. Warisan yang pernah dijaga oleh ayahmu. Adi membeku. Semuanya hilang dari pikirannya. Suara hutan berhenti. Bahkan degup jantungnya rasanya tertahan. Ayahku, ulang Adi nyaris berbisik. Jatmiko mengangguk pelan. Kau mungkin tidak mengenalnya. Kau mungkin bahkan tidak tahu wajahnya. Namun, dunia ini mengenalnya. Ia adalah salah satu dari penjaga cahaya, mereka yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk bayangan yang hidup dari ketakutan manusia. Adi merasakan dirinya seperti roboh ke dalam jurang yang tidak terlihat. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak pernah merasa istimewa. Ia hanya seorang pemuda miskin yang berusaha bertahan hidup setiap hari. Tidak mungkin, gumamnya. Jatmiko maju selangkah. Kemampuan ayahmu mengalir dalam darahmu, Adi. Kau hanya belum membangunkannya. Dan kuda putih ini, ia menepuk lembut bahu hewan itu, adalah milik ayahmu. Namanya Arga. Adi menatap kuda putih, mulutnya terbuka. Ini, kuda ayahku. Kuda putih, Arga, mengangguk perlahan. Guncangan itu terlalu kuat. Adi hampir berlutut. Dadanya serasa sesak oleh emosi yang tidak pernah ia persiapkan. Kenapa? Kenapa baru sekarang aku tahu? Tanyanya dengan suara pecah. Karena dunia tidak memilih waktu, jawab Jatmiko. Tapi dunia menunggu sampai kau siap. Dan malam ketika kau diikat di hutan, adalah momen ketika takdirmu mulai bergerak. Tiba-tiba, tanah bergetar. Adi tersentak dan menengok ke sekeliling. Jatmiko mengangkat kepalanya cepat, wajahnya berubah tegang. Arga mengeluarkan ringkikan keras, suara peringatan yang memecah kesunyian lapang itu. Makhluk itu datang, kata Jatmiko. Adi merasakan darahnya membeku. Makhluk apa? Yang tadi aku lihat dalam bayangan? Jatmiko mengangguk.
Itu bukan bayangan. Itu makhluk nyata dari dunia gelap. Kami menyebutnya Raksa Bandha. Ia pemburu jiwa-jiwa yang membawa cahaya. Dan sekarang, ia mencarimu. Adi mundur, tubuhnya bergetar. Mencariku? Kenapa aku? Aku bahkan belum melakukan apapun. Kau dipilih, jawab Jatmiko. Dan makhluk kegelapan akan selalu memburu mereka yang membawa cahaya, bahkan sebelum cahaya itu menyala. Arga tiba-tiba melangkah maju, berdiri di depan Adi dengan tubuh tegap. Ia menundukkan kepalanya hingga surainya turun, matanya berubah menjadi cahaya kebiruan yang lembut namun berwibawa. Adi memeluk surai itu tanpa ia sadari. Tangan dan tubuhnya gemetar hebat. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kalian ingin aku lakukan? Aku tak punya kekuatan apapun. Jatmiko menatap Adi dengan pandangan sangat dalam hingga pemuda itu merasa seolah dilihat hingga ke tulang. Kau tidak diminta menjadi kuat sekarang. Kau hanya diminta bertahan. Tiba-tiba suara berat terdengar dari balik pepohonan, seperti derit batu-batu yang ditarik paksa. Adi menutup telinganya karena kerasnya suara itu, lututnya gemetar. Arga bergerak cepat, berdiri tegak seakan siap menyerang apapun yang muncul. Kabut pecah, daun-daun bergetar kuat, dan dari balik kegelapan pohon muncul siluet raksasa, setinggi 2 pohon kelapa, dengan tubuh hitam seperti bayangan yang membeku. Matanya merah, panas, menyala seperti arang. Adi memucat. Itu makhluknya. Jatmiko maju, mengangkat kedua tangannya, dan udara tiba-tiba berubah berat. Adi, dengarkan aku baik-baik. Kau harus menunggang Arga sekarang dan pergi ke arah utara. Sejauh mungkin. Adi menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kita bisa melawan bersama. Tidak, bentak Jatmiko. Suaranya menggema seperti petir. Kau adalah penerus terakhir. Kalau kau jatuh, tidak ada lagi yang bisa menahan mereka. Adi terpaku. Dadanya seperti diremas. Pergilah, Adi. Jatmiko berteriak lagi. Arga tahu jalan. Arga mendekati Adi dan merunduk, memberi tanda agar Adi naik. Adi ragu. Ketakutan mencekiknya. Tapi, Jatmiko. Lelaki tua itu tersenyum tipis, untuk pertama dan mungkin terakhir kalinya. Ini tugasku. Seperti ayahmu dulu. Raksa Bandha mengeluarkan raungan panjang yang membuat tanah bergetar. Suaranya seperti badai yang tercipta dari ribuan jeritan. Adi akhirnya naik ke punggung Arga. Sampai bertemu lagi, teriak Adi, air matanya jatuh. Jatmiko mengangguk. Lari, anak penjaga cahaya. Lari. Arga langsung berbalik dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Angin menerpa wajah Adi, kabut terbelah ketika mereka melaju. Di belakang, ia mendengar suara benturan keras, raungan Raksa Bandha, dan teriakan Jatmiko yang berubah menjadi mantra-mantra kuno. Adi menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia tidak menoleh. Ia tidak boleh menoleh. Namun di tengah pelarian itu, sesuatu mengetuk hatinya dengan sangat kuat, lebih kuat daripada ketakutannya. Bisikan dalam dirinya berkata, Jatmiko berkorban untukmu. Tapi pada akhirnya, kau harus kembali. Dan kau harus menjadi lebih dari apapun yang pernah kau bayangkan. Arga terus berlari ke dalam hutan yang semakin gelap. Adi memeluknya erat-erat, dan di antara embusan angin dingin, ia berbisik pelan. Kalau ini warisanku, aku akan menerimanya.
meski aku takut. Arga mengerang pelan, seakan berkata, "Kau tidak sendirian." Mereka menghilang ke dalam kabut tebal, meninggalkan pertempuran di belakang, sebuah awal dari takdir baru yang tidak lagi bisa dihindari. Malam tiba tanpa memberi tanda. Hutan gelap seperti sebuah sumur raksasa yang menelan cahaya terakhir. Cahaya senja yang biasanya meninggalkan sisa keemasan kini seolah dicuri oleh sesuatu yang tak terlihat. Kabut turun lebih cepat, lebih tebal, dan lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Udara bergetar pelan seperti merespons sesuatu yang sedang mendekat. Kuda putih berdiri di samping Adi, tubuhnya tegang. Surainya berkibar meskipun tidak ada angin. Mata putih terang itu memantulkan kecemasan, bahkan ketakutan yang belum pernah Adi lihat sebelumnya. Sementara itu, Jatmiko duduk di dekat api kecil yang dibuatnya beberapa jam lalu. Api itu berkedip-kedip, meredup lalu menyala lagi seperti sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar angin. "Hari ini," kata Jatmiko tanpa mengalihkan pandangan dari api, "langit meredup terlalu cepat. Itu bukan pertanda baik." Adi duduk bersandar pada sebuah batu besar, melingkarkan tangannya pada lutut. Tubuhnya masih lelah, tapi gemuruh kecemasan di dadanya tak memberi ruang untuk beristirahat. Tadi siang, Adi menelan ludah. "Apa yang terjadi pada hutan? Aku merasa seperti sedang diperhatikan." Jatmiko mengangguk pelan. "Kau tidak salah." Ia memandang Adi dengan tatapan berat, tatapan seseorang yang sudah terlalu sering melihat bencana dan tahu itu akan datang lagi. "Ketika kuda putih memilihmu, batas antara dunia manusia dan dunia gelap menjadi lebih tipis," lanjutnya. "Ada kekuatan yang bangkit ketika sang pewaris muncul." "Pewaris?" Adi mengulang, suaranya gemetar. Aku masih tidak mengerti apa hubungan itu dengan ayahku." Jatmiko menatapnya lama, seolah sedang menimbang-nimbang apakah Adi benar-benar siap menerima kebenaran berikutnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, kuda putih mendadak mengangkat kepalanya tinggi, telinganya bergerak cepat. Tubuhnya mengeras. Kakinya menghantak tanah. "Hahaha." Dengusnya dalam dan berat. Adi berdiri refleks. "Ada apa?" Jatmiko berdiri cepat, wajahnya berubah gelap. Ia merasakannya. Merasa apa? Seketika, seluruh hutan seperti mengerang. Bukan hanya angin atau gerakan dedaunan. Ini seperti suara ratusan bisikan yang bersatu dari segala arah. Suara yang terdengar jauh sekaligus dekat. Suara yang menggores bagian dalam telinga. Adi menutup telinganya, matanya meringis. Apa-apaan ini? Kabut bergerak seperti monster hidup, menggulung, menaik, lalu merendah lagi. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik lapisan-lapisannya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang lapar. Jatmiko menarik napas panjang. Bayangan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Adi merasakan bulu kuduknya merinding. Bayangan yang bermata merah itu? Jatmiko tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah gelap di balik pepohonan, matanya tajam seperti seekor elang tua yang sudah terbiasa melihat kematian mendekat. "Kuda," Jatmiko berkata pelan. Kuda putih melangkah maju dan berdiri di antara mereka, tubuhnya mengeluarkan kilau putih samar seperti cahaya bulan yang diperas oleh udara. Surainya terangkat seolah terkena listrik. "Adi," kata Jatmiko, menoleh padanya. "Jika kau mendengar suara apapun nanti, bisikan, panggilan, atau teriakan, jangan kau jawab." Adi mengerutkan dahi. "Kenapa aku harus?"
Karena itu bukan manusia. Nada Jatmiko mengeras. Dan jika kau menjawabnya, kau akan hilang. Adi menelan ludah. Hilang? Maksudmu, mati? Jatmiko menatap Adi lama. Lebih buruk. Hening merayap masuk seperti makhluk tak terlihat. Suara jangkrik menghilang. Suara burung lenyap. Suara air berhenti. Bahkan api kecil di antara mereka tiba-tiba mengecil seperti takut. Lalu, di kejauhan, sesuatu bergerak. Krak, krak, krak. Adi membeku. Tubuhnya terasa kosong. Suara itu bukan seperti ranting patah karena hewan biasa. Suara itu seperti rantai logam besar yang diseret melewati akar-akar pohon. Kuda putih mengeluarkan suara pelan namun tajam. Hahaha hahaha. Dan kemudian, suara itu muncul. Adi memucat. Dadanya seperti diremas tangan raksasa. Itu suaranya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa itu? Bisiknya nyaris tak terdengar. Jatmiko mengangkat tangannya agar Adi diam. Jangan bergerak. Jangan bicara. Adi. Di sini. Aku tahu kau mendengar. Suara itu terdengar seperti bisikan dari dalam pohon, dari bawah tanah, dari udara, dari dalam kepalanya sendiri. Suara itu seperti suara Adi yang dipelintir, diperpanjang, dipatahkan. Adi merasakan telapak tangannya berkeringat dingin. Pak, itu suaraku. Bayangan itu menirumu, bisik Jatmiko. Agar kau menjawab. Itu cara makhluk gelap memanggil roh manusia keluar dari tubuhnya. Adi menutup mulut. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dikendalikan. Ia bukan menangis karena sedih, tapi karena ketakutan paling murni yang pernah ia rasakan. Kau pewaris, kata Jatmiko pelan. Dan bayangan itu menginginkan kekuatanmu. Kenapa? Apa yang diinginkannya dari aku? Adi berseru dengan suara bergetar. Jatmiko menjawab tanpa memandangnya, masih menatap ke kegelapan. Karena ayahmu pernah mengurung salah satu dari mereka. Dan mereka tidak lupa. Adi terpaku. Ia tidak tahu harus marah, takut, atau ingin muntah. Semuanya bercampur menjadi satu. Tunggu, suara Adi patah. Ayahku menangkap makhluk itu? Makhluk itu sejenis, jawab Jatmiko. Yang sekarang datang, jauh lebih kuat. Seketika kabut di depan mereka terbelah. Sesuatu muncul. Sebuah bayangan hitam setinggi 2 kali manusia biasa. Bentuk tubuhnya tidak jelas, seperti kabut pekat yang diberi wujud. Mata merah menyala seperti bara yang ditiup angin. Nafasnya mengeluarkan suara berat, seperti hembusan ribuan napas yang dipaksa keluar dari satu tubuh. Adi mundur. Lututnya goyah. Ya Tuhan! Makhluk itu membuka mulut, jika itu bisa disebut mulut. Adi. Setiap huruf terdengar seperti tulang yang patah. Kuda putih meringkik keras, kali ini bukan rintihan, tetapi teriakan perang. Tubuhnya memancarkan cahaya putih yang memaksa kabut menyingkir. Adi. Di belakangku, seru Jatmiko. Adi terpeleset namun berhasil berpegangan pada batu. Ia merangkak ke belakang Jatmiko. Kuda putih bergerak maju, menjejak tanah keras. Tanah retak sedikit di bawah kukunya. Sorot matanya kini bukan lagi lembut, tetapi tajam, marah, dan penuh tekad.
bayangan itu mengeluarkan suara panjang. Kehadiran pewaris. Adi menutup telinganya. Hentikan. Jangan bicara. Namun bayangan itu tertawa. Suaranya seperti ratusan suara manusia yang digabung, lalu ditarik hingga pecah. Kau akan melanjutkan darah itu. Adi, anak penjaga. Adi menegang. Dadanya seakan berhenti bergerak. Apa maksudnya? Teriaknya pada Jatmiko. Jatmiko menahan bayangan itu dengan tongkat kayu yang ia cabut dari punggungnya. Tongkat itu bersinar tipis ketika diarahkan ke makhluk tersebut. Makhluk itu tahu siapa ayahmu, ujar Jatmiko. Dan ia tahu kau adalah penerusnya. Bayangan itu menjulurkan tangan berwarna kabut yang sangat hitam, seolah mampu menyerap cahaya di sekitarnya. Aku akan mengambil warisannya. Kuda putih menendang tanah dan melompat, tubuhnya seperti kilatan cahaya. Serangannya memecah udara, menerjang bayangan itu. Ledakan cahaya putih dan kabut hitam terjadi. Adi terpental ke belakang, jatuh menabrak sebuah pohon. Kepalanya berdenyut. Penglihatannya kabur. Ia mencoba berdiri namun dunia berputar. Dalam setengah sadar, ia melihat kuda putih bertarung melawan bayangan itu, cahaya melawan kegelapan. Setiap benturan menghasilkan gelombang energi yang membuat daun-daun tercabik dari rantingnya. Jatmiko berdiri sambil mengangkat tongkat, membaca mantra pelan namun cepat. Cahaya kuning keemasannya memancar, membentuk garis pertahanan di sekitar Adi. Adi, teriak Jatmiko. Dengar aku. Kekuatan dalam dirimu sudah bangkit. Kau harus memanggilnya. Aku tidak bisa. Adi balas berteriak, suaranya patah. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Kau pewaris. Kau darah penjaga. Kau satu-satunya yang bisa mengantar makhluk itu kembali ke kegelapan lama. Adi menutup wajahnya. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak kuat untuk menyelamatkan diri sendiri. Jatmiko menatap Adi, keras tetapi penuh belas kasihan. Justru itu yang membuatmu dipilih. Bayangan itu mendadak lolos dari serangan kuda putih dan melompat ke udara, mengarah langsung pada Adi. Adi memekik. Jatmiko berteriak panik. Adi. Kuda putih melompat lebih cepat dari yang pernah Adi bayangkan. Loncatan itu seperti kilatan bulan jatuh dari langit. Dan tubuh besar itu menabrak bayangan. Menyelamatkan Adi. Tubuh kuda putih terpental keras. Surainya berhamburan. Ia terjatuh di tanah, terdengar suara berat ketika tubuhnya menghantam akar besar. Adi berteriak, kuda. Namun sebelum ia bisa mendekat, bayangan itu mengeluarkan suara serak rendah. Pewaris, aku menunggu saatmu bangkit. Kabut menelan tubuhnya. Dalam hitungan detik, ia hilang. Keheningan jatuh. Adi merangkak ke arah kuda putih, air mata jatuh tanpa henti. Bangun. Ayo bangun. Kuda putih membuka mata perlahan. Mata itu melemah, tapi masih penuh kasih. Kau menyelamatkanku lagi, bisik Adi sambil memeluk lehernya. Jatmiko berlari menghampiri, wajahnya pucat. Kita tidak aman di sini. Makhluk itu akan kembali. Dan lebih kuat. Adi menunduk, suaranya pecah. Aku tidak sanggup menghadapi ini. Jatmiko memegang bahunya kuat. Adi, dengarkan aku. Ayahmu pernah menghadapi makhluk yang lebih ganas dari itu, seorang diri. Dan ia menang bukan karena ia kuat.
melainkan karena ia berani menerima ketakutannya. Adi menatap Jatmiko dengan mata merah dan tubuh gemetar. "Apa aku bisa seperti dia?" Jatmiko tersenyum tipis. "Bahkan lebih." "Kenapa?" Adi bertanya dengan suara serendah napas. Karena jawabannya bisa mengubah hidupnya. Jatmiko menatap pemuda itu seolah melihat cahaya yang Adi sendiri belum tahu ia miliki. Karena kuda putih tidak pernah memilih orang yang salah. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adi merasa bahwa ketakutannya bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kabut malam merayap bagaikan makhluk hidup yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Udara bergetar, tanah mengeluarkan aroma lembab yang begitu pekat, dan pepohonan menunduk seperti para saksi bisu yang terpaksa menyaksikan tragedi yang terulang. Setelah bayangan mengangan nyaris menyeret Adi ke kegelapan di bab 8, suasana di tengah hutan kini berubah sepenuhnya. Bukan lagi sekadar sunyi. Ini adalah murka. Kuda putih berdiri tegap di depan Adi, tubuhnya bersinar samar, seperti dinding cahaya yang siap menghalangi apapun. Napasnya berat, mengembuskan uap dingin. Adi masih berlutut di tanah, dada naik turun tidak beraturan. Detik-detik sebelumnya, saat suara perempuan memanggilnya dari kabut, masih berputar di kepalanya seperti gema yang enggan hilang. Wajah perempuan itu, atau apapun yang menyamar sebagai perempuan, masih melekat dalam benaknya. Mata hampa, senyum yang terlipat seperti retakan gelap. Adi mengepalkan tanah. "Aku hampir." Suaranya pecah. Jatmiko berjalan perlahan mendekat. Wajahnya kusut, seperti orang yang baru saja menyaksikan muridnya melakukan kesalahan fatal. "Kau hampir membuka pintu yang tidak boleh dibuka oleh manusia." Adi mengangkat wajah. "Itu bukan salahku." Suara itu seperti ibu. Aku mendengarnya jelas. Jatmiko menunduk pelan dan menarik napas panjang. Itulah kenapa bayangan itu adalah musuh paling berbahaya. Ia tidak menyerang tubuhmu. Ia menyerang bagian yang paling rapuh, kenanganmu. Adi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Kuda putih mendekat dan menyentuh punggungnya dengan lembut. "Bangkitlah, Adi." Jatmiko menepuk bahu pemuda itu. "Kau masih hidup. Itu satu-satunya bukti bahwa kau masih diberi pilihan." Adi perlahan bangkit. Tubuhnya masih lemah, tapi ada kemarahan kecil yang mulai tumbuh dalam dadanya. Kemarahan yang bukan ditujukan pada Jatmiko, bukan pada kuda putih, melainkan pada ketidakadilan yang terus mengikutinya. Ia sudah miskin sejak kecil. Tidak pernah tahu siapa ayahnya. Dituduh mencuri. Diikat di hutan. Diseret entitas gelap dari masa lalu. Dan ternyata semuanya bukan kebetulan. "Ayahku," Adi memaksa diri menatap Jatmiko. "Kau bilang ia penjaga. Apa maksudmu?" Jatmiko mengusap jenggot tipis di dagunya, lalu duduk di dekat api kecil yang kini mulai meredup. Jawaban itu tidak mudah diterima. Tapi kau berhak mengetahuinya sekarang. Adi menunggu. Kuda putih duduk di sampingnya, tubuh besar dan hangat itu menjadi sandaran diam. "Dulu," Jatmiko memulai, "ayahmu adalah orang paling pemberani yang pernah hidup di Salak Blojo. Namanya..." Jangan-jangan, Adi menelan ludah. "Sarwoto." Jatmiko mengangguk pelan. "Ya, Sarwoto, sang penjaga cahaya. Dialah yang memastikan kegelapan tidak merembes ke desa, ke ladang, atau ke rumah-rumah penduduk." Adi terdiam.
Nama itu asing, namun entah kenapa hatinya bergetar. Seolah ada sesuatu yang tertanam jauh di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sarwoto adalah keturunan langsung penjaga pertama. Tugasnya menjaga segel cahaya yang terletak di dalam hutan ini. Segel yang menahan, yang menganga, agar tidak bebas keluar. Adi mengerutkan dahi. Yang menganga. Sosok yang mencoba menyeretmu di kabut tadi. Adi menelan ludah. Kegelapan itu sudah tua, lebih tua daripada desa, lebih tua dari hutan. Ia bukan makhluk. Ia bukan roh. Ia adalah kehampaan yang lapar. Dan ayahmulah yang menjaga pintunya. Adi menatap tanah. Kalau begitu, bagaimana dia mati? Dan kenapa aku ditinggalkan tanpa apapun? Jatmiko menutup mata sejenak. Ia mati karena melindungimu. Adi membeku. Dunia seakan berhenti bergerak. Katakan lagi, bisik Adi, nyaris tidak bisa berbicara. Sarwoto mati untuk melindungimu, kata Jatmiko, suaranya rendah dan berat. Pada hari ketika bayangan itu menghancurkan segel pertama, ia datang ke rumahmu. Kau masih bayi waktu itu. Kegelapan berusaha mengambilmu, mungkin karena kau adalah pewarisnya. Adi menutup mulutnya, menahan isak. Ayahmu menahannya dengan cahaya terakhir yang ia punya. Ia berhasil mengusir bayangan itu kembali ke hutan, tapi tubuhnya tidak kuat menahan serangan baliknya. Jatmiko menatap Adi dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Aku datang terlambat. Adi menggigil. Ayahmu mati sambil memelukmu. Ketika aku menemukannya, ia berkata, lindungi anakku sampai waktunya tiba. Adi jatuh berlutut. Semuanya runtuh. Tuduhan pencuri, hidup miskin, sendiri. Ternyata ia bukan tak diinginkan. Ia dilindungi. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa ayah memilih mati untukku? Kuda putih mendekat dan mengusap pipi Adi dengan lembut. Jatmiko berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Adi. Karena kau bukan siapa-siapa. Kau adalah pewaris penjaga cahaya. Malam mulai menebal kembali. Api kecil kembali berkedip, seolah takut ditiup angin. Adi mengusap air matanya dan berusaha stabil. Kalau begitu, Adi menarik napas panjang. Bayangan itu menginginku sejak dulu? Ya, jawab Jatmiko. Ia ingin menghancurkan garis penjaga. Dan kini kau satu-satunya yang tersisa. Adi berdiri dengan goyah. Kalau begitu, bagaimana caranya menghentikan semua ini? Jatmiko berjalan menuju sebuah batu besar, lalu menggesernya. Dari bawah batu itu, tergali sebuah ukiran cahaya berbentuk lingkaran besar. Cahaya kuning keemasan keluar perlahan, berpendar seperti napas makhluk purba. Adi menelan ludah. Apa itu? Segel cahaya kedua, jawab Jatmiko. Segel terakhir yang masih bertahan. Adi menyentuh udara di atas lingkaran bercahaya itu. Rasanya hangat. Namun ketika ia mendekat, lingkaran cahaya itu berdenyut kuat. Jatmiko membelalak. Dia meresponsmu. Adi mundur setengah langkah. Apa artinya? Artinya, Jatmiko menatapnya dalam-dalam. Segel ini mengenal darahmu. Dan ia memilihmu. Kabut tiba-tiba bergerak cepat, seperti direnggut oleh angin besar. Tanah bergetar. Ranting patah. Suara bisikan mengalir dari segala arah. Kuda putih berdiri melindungi Adi.
Adi memegang dadanya yang terasa panas. Ada yang terjadi di dalam tubuhku. Cahaya dari segel cahaya kedua semakin terang, lalu mulai retak. Tidak, Jatmiko memekik. Tidak boleh. Segelnya melemah. Retakan cahaya merambat. Retak. Retak lagi. Retaknya terdengar seperti kaca yang diinjak. Adi menjerit. Apa yang terjadi? Jatmiko menoleh padanya dengan wajah panik. Bayangan tadi. Serangannya padamu tadi, melemahkan segel. Ia membuatmu goyah. Kuda putih mengangkat tubuhnya, menendang tanah. Adi memijak retakan cahaya di bawahnya tanpa sengaja. Cahaya melonjak ke langit. Udara meledak. Dan seluruh hutan meneriakkan suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Teriakan kehidupan yang ketakutan. Retakan itu pecah. Segel cahaya kedua hancur. Angin berhembus dalam pusaran besar. Kabut menyingkir. Lalu dari dalam kegelapan, muncul sesuatu. Langkah berat. Napas besar. Suara rendah bergemuruh. Bukan suara manusia, bukan suara hewan. Sebuah mata merah terbuka di antara pepohonan. Diikuti mata kedua. Lalu mata ketiga. Adi mundur, tubuhnya gemetar hebat. Apa itu? Jatmiko. Suara Adi pecah. Apa itu? Jatmiko berdiri tegak. Meski lututnya sepertinya bergetar. Itulah yang selama ini ditahan ayahmu. 3 mata merah itu menatapnya. Lalu suara bergema masuk ke dalam pikiran Adi, bukan berbicara, tetapi menguasai. Pewaris penjaga cahaya. Akhirnya aku menemukanmu. Adi menutup telinganya. Pergi. Jangan bicara padaku. Namun suara itu hanya tertawa. Cahaya telah runtuh. Kini, giliranmu, anak Sarwoto. Dalam sekejap, tanah retak. Bayangan besar itu keluar dari hutan. Dan untuk pertama kalinya, Adi melihat wujud utuh dari makhluk yang telah mengejarnya sejak bayi. Yang menganga. Kabut belum pergi sejak malam ketika bayangan menganga menampakkan wujudnya yang jauh dari bentuk apapun yang bisa disebut hidup. Hutan terasa seperti makhluk besar yang menahan napas, menunggu sesuatu pecah. Menunggu sesuatu dipilih. Menunggu sesuatu dikorbankan. Adi berdiri di tepi tebing kecil tempat segel cahaya berada. Kuda putih ada di sampingnya. Tubuhnya memantulkan cahaya samar yang menyerupai pendar bulan. Jatmiko berdiri beberapa langkah di belakang mereka, memandang tebing itu dengan wajah yang sudah tidak memancarkan harapan, tetapi juga tidak menyerah. Di hadapan mereka, segel cahaya terbuka sedikit. Retakan tipis di udara terlihat seperti kaca yang digores sesuatu yang sangat tajam. Retakan kecil itu memancarkan cahaya putih pekat. Terang, tetapi tidak hangat. Cahaya yang terasa seperti peringatan. Adi menatapnya tanpa berkata apapun. Retakan itu mengeluarkan dengungan lirih. Suara yang seakan berasal dari dasar dunia. Adi, kata Jatmiko pelan. Segelnya sudah terbelah. Ini jauh lebih cepat dari yang kuduga. Adi memegang dadanya. Karena aku pewarisnya? Karena kau mendekat pada takdirmu, jawab Jatmiko dengan tatapan berat. Bayangan menganga adalah kegelapan yang selalu mencari pewaris penjaga cahaya untuk menghancurkan garis itu. Selama ini yang menghalanginya adalah ayahmu. Adi menggigit bibirnya. Ayahku mati karena ia melindungi segel itu. Jatmiko mengangguk. Dan sekarang aku harus melakukan hal yang sama.
Senyum pahit melintas di wajah lelaki tua itu. Bukan hal yang sama. Kau harus melakukan lebih dari yang pernah ayahmu lakukan. Adi memalingkan wajah. Aku hanya manusia biasa. Aku bahkan tidak punya kekuatan apapun. Kau punya, potong Jatmiko tegas. Kau pewaris langsung. Darahmu membuka pintu, tapi darahmulah yang bisa menutupnya. Adi mengepalkan tangannya. Ia tidak ingin mendengar itu. Ia tidak ingin hidupnya menjadi sesuatu yang ditentukan oleh garis keturunan yang bahkan tidak ia kenal. Sampai kapan hidupku harus ditentukan orang lain, bisiknya penuh getir. Orang-orang desa menuduhku pencuri. Mereka mengikatku. Ayahku mati sebelum sempat mengenalku. Dan sekarang kau memintaku menyerahkan hidupku untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kulihat bentuknya? Jatmiko tidak menepuk bahu Adi. Ia tahu bukan itu yang Adi butuhkan. Adi, katanya pelan, takdir tidak memilih orang yang siap. Ia memilih orang yang sanggup. Adi menahan napas. Kuda putih berjalan mendekat, menundukkan kepala hingga surainya menyentuh bahu Adi. Ada kehangatan halus yang mengalir dari kuda itu. Seolah mengatakan, "Aku di sini. Kau tidak sendirian." Adi memejamkan mata. Kalau aku gagal, apa yang terjadi? Jatmiko diam lama. Namun ketika menjawab, suaranya datar dan jujur. Hutan tenggelam. Desa hilang. Dunia gelap. Dan segala sesuatu yang bernyawa menjadi makanan bagi yang menganga. Adi menghisap napas ke dalam paru-paru dengan susah payah. Tulangnya serasa lemas. Jadi hanya itu pilihannya? Jatmiko mengangguk. Ya. Petir putih tiba-tiba menyambar langit, bukan dari awan, melainkan dari retakan segel cahaya. Cahaya itu pecah seperti bulir kaca yang memercikan serpihan kecil. Dari balik retakan, suara-suara muncul. Bisikan, jeritan, tangis. Suara yang memanggil-manggil namanya. Adi. Adi menutup kedua telinganya. Tidak, jangan panggil aku lagi. Adi, kemarilah. Suara perempuan. Lembut. Nyaris identik dengan suara ibunya dalam kenangan samar yang ia miliki. Adi, anakku. Adi membeku. Wajahnya pucat. Suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih nyata. Bu? Adi tersentak mundur. Dadanya naik turun cepat. Kepalanya seakan ditarik ke belakang oleh dua arah berbeda, realita dan ilusi yang sama-sama kuat. Adi, seru Jatmiko keras. Itu bukan ibumu. Itu yang menganga. Ia tahu kenanganmu. Jangan dengarkan. Tetapi Adi tidak bisa bergerak. Sebuah tangan kecil, kurus, dan pucat tiba-tiba muncul dari retakan terang itu. Tangan itu menggeliat, menggapai, mencari. Adi, sini, nak. Suara itu memohon. Tangan tersebut menyentuh ujung jari Adi. Adi tersentak kaget. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu pula kuda putih meringkih keras. Cahaya besar meledak dari tubuhnya, menyambar retakan terang itu sehingga tangan tersebut berbalik dan menyusut kembali ke balik pintu. Adi jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Air mata jatuh begitu saja. Itu suara ibu, gumamnya. Kenapa ia tahu suara ibu? Jatmiko menutup mata, seolah ia sendiri merasakan luka itu.
Karena yang menganga telah mengamati keluargamu sejak lama. Ia tahu suara apa yang bisa menghancurkanmu. Adi menggigit bibir sampai berdarah. Aku tidak kuat. Kuda putih mendekat dan menempelkan kepalanya pada dada Adi. Cahaya hangat dari tubuh kuda itu masuk perlahan ke dalam tubuh Adi, mengisi rongga yang retak dalam dirinya. Adi mencengkeram surai putih itu. Air matanya jatuh membasahi bulu lembut itu. Kenapa aku? Suara Adi pecah. Kenapa harus aku, kuda? Aku bukan siapa-siapa. Kuda putih menjawab dengan dengusan panjang. Dan tiba-tiba, sesuatu menyala di kening Adi. Sebuah tanda. Sebuah lambang. Cahaya putih elips yang berputar perlahan seperti simbol kuno yang terbangun kembali. Adi terdiam. Jatmiko menahan napas. Itu adalah simbol penjaga cahaya. Simbol yang pernah dimiliki ayahnya. Ledakan cahaya kecil memancar dari lambang itu. Adi menatap tangannya sendiri. Tangannya terselimuti cahaya putih. Darahnya bersinar. Aku. Adi menggenggam udara. Aku bisa merasakannya. Jatmiko mengangguk pelan. Itu kekuatan ayahmu yang turun padamu. Adi memandang retakan segel cahaya. Cahaya di dalamnya berputar-putar, liar, dan ganas. Seolah ingin menerkam. Aku harus menutup segel ini, katanya perlahan. Aku tahu. Jatmiko menatapnya dalam. Jika kau menutupnya, kau harus memberikan sesuatu. Adi menoleh. Memberikan apa? Kehidupanmu. Adi membeku. Tetapi Jatmiko melanjutkan. Bukan mati, bukan begitu maksudku. Kau harus menyerahkan kehidupan lamamu. Adi mengerutkan dahi. Apa itu maksudnya? Kau tidak akan bisa kembali menjadi manusia desa biasa. Tidak bisa kembali pada hidup sebelum hutan. Tidak bisa kembali menjadi Adi yang ingin pulang dan bekerja. Jika kau menutup segel itu, kau akan menjadi penjaga. Penjaga selamanya. Adi tertegun. Kata-kata itu menghantamnya dalam. Hidup lamanya. Rumah reotnya. Kenangan kecilnya. Harapan sederhana untuk hidup tenang. Ia harus mengorbankannya. Adi menunduk. Dalam diam panjang itu, ia mendengar suara udara, suara hutan, suara napas Jatmiko, dan suara lembut dari kuda putih yang menunggu jawabannya. Akhirnya, Adi menarik napas dalam-dalam. Ayahku mati melindungi pintu itu, katanya lirih. Tapi aku tidak akan mati. Ia mengangkat wajah. Aku akan hidup untuk menjaganya. Cahaya di tubuhnya menyala semakin terang. Kuda putih meringkik. Jatmiko tersenyum lega. Adi melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Retakan segel cahaya menjadi semakin liar, menjerit, memuntahkan cahaya putih dan gelap sekaligus seperti 2 ekor makhluk yang saling menerkam. Adi mengangkat kedua tangannya. Cahaya dari lambang penjaga memancar kuat. Aku. Adi, pewaris Sarwoto. Suaranya menggema. Aku. Penjaga cahaya. Tanah bergetar. Cahaya dari tubuhnya mengalir ke udara seperti sungai yang mengamuk. Dan Adi menekan kedua tangannya ke retakan segel itu. Ledakan besar meletup. Hutan dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Kabut tersibak. Bayangan lari bersembunyi. Jeritan yang menganga menggema keras seperti ribuan suara yang sakit, marah,
dan terpukul mundur. Adi menahan dorongan kekuatan itu. Tubuhnya gemetar. Tulangnya seperti retak. Tetapi ia tidak mundur. Kuda putih muncul di belakangnya, menekan tubuhnya dengan kekuatan besar, mengalirkan cahaya ke dalam dirinya. Adi memejamkan mata, menjerit. Retakan itu membelah sekali lagi. Lalu, dalam dentuman memekakkan telinga. Menyatu. Segel cahaya tertutup kembali. Seutuhnya. Cahaya perlahan mereda. Hutan kembali hening. Angin mulai berhembus. Adi jatuh berlutut. Tubuhnya tidak hancur. Tetapi sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi sama seperti ketika ia datang ke hutan itu sebagai pemuda yang diikat dan dituduh mencuri. Ia telah berubah. Menjadi penjaga baru. Penjaga terakhir. Jatmiko berjalan mendekat dan berlutut di samping Adi. Ia memegang bahu pemuda itu, menatap matanya dengan bangga. Adi, katanya pelan. Mulai hari ini, dunia memiliki harapan baru. Adi terisak. Namun ia tersenyum kecil. Aku hidup. Jatmiko mengangguk. Ya, tapi bukan sebagai manusia biasa. Adi menatap kuda putih yang kini bertekuk lutut di depannya, mata besarnya dipenuhi kelembutan. Kau tetap bersamaku? Tanya Adi. Kuda putih menundukkan kepala dalam-dalam. Jawabannya jelas. Adi bangkit perlahan. Angin membelai wajahnya. Kabut mulai terangkat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjak hutan itu, cahaya matahari menembus kanopi. Ia menatap Cakrawala. Nama desanya, Salak Blojo, masih jauh. Tapi disinilah ia berdiri, bukan sebagai orang buangan, bukan sebagai pencuri, bukan sebagai anak yatim miskin, melainkan sebagai penjaga cahaya. Dengan kuda putih di sisinya, dengan darah ayahnya di dalam tubuhnya, dengan dunia yang kini bergantung pada langkahnya. Adi menghela napas panjang. Baik, katanya pada hutan, pada Jatmiko, pada kuda putih, pada dirinya sendiri. Jika ini jalan hidupku, aku terima. Dan di tengah hutan yang kini terang, Adi melangkah maju, meninggalkan masa lalunya, memulai hidup barunya sebagai penjaga rahasia yang tak boleh padam. Penjaga terakhir. Penjaga cahaya. Dan perjalanan barunya baru saja dimulai.